Peran Sungai Barito dalam perkembangan sejarah Kalimantan Tengah. Sungai Barito merupakan salah satu sungai besar yang menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dengan panjang lebih dari 900 km, sungai ini mengalir dari Pegunungan Squaner di Kalimantan Tengah hingga ke Laut Jawa di Kalimantan Selatan. Sejak zaman dahulu, Sungai Barito telah memainkan peran penting sebagai jalur transportasi, perdagangan, hingga pusat kehidupan masyarakat adat Dayak dan Banjar. Sungai sebagai pusat perdagangan dan pertemuan. Pada abad ke-14 hingga 17, Sungai Barito menjadi jalur utama perdagangan antar daerah di Kalimantan dan bahkan menghubungkan pulau ini dengan wilayah-wilayah luar, termasuk Jawa dan Sumatera. Di tepi sungai ini, berkembang permukiman dan pasar terapung yang menjadi pusat interaksi antar pedagang dari berbagai wilayah. Berbagai barang berharga seperti rotan, kayu gaharu, damar, hingga hasil hutan lainnya diperdagangkan di sepanjang sungai ini. Suatu hari, seorang pedagang bernama Baginda Abdullah dari Jawa berlayar menyusuri Sungai Barito dengan perahunya, membawa kain sutra, keramik, dan rempah-rempah. Setibanya di pasar terapung, ia bertemu dengan seorang kepala suku Dayak bernama Datu Antang yang telah menunggu di perahu khas suku Dayak berisi hasil hutan untuk dipertukarkan. Baginda Abdullah. Salam, Datu Antang. Lama kita tak bertemu di sini. Bagaimana kabar tanahmu di Hulu Barito? Datu Antang tersenyum. Selamat datang, Baginda. Tanah kami subur, dan hutan kami penuh dengan rotan dan gaharu terbaik. Hari ini aku membawa rotan yang bisa kau perjualbelikan di Jawa. Bagaimana dengan barang-barang dari negerimu? Baginda Abdullah. Aku membawa kain sutra dari tanah Jawa dan keramik dari Tiongkok. Pasar di sana sangat tertarik pada kayu gaharu dan damar dari hutan kalian. Datu Antang. Maka, pertukaran kita ini membawa kemakmuran bagi kedua belah pihak. Sungai Barito selalu mempertemukan kita semua dalam perdagangan dan persahabatan. Pasar terapung di Sungai Barito menjadi titik interaksi budaya dan perdagangan, tempat bertemunya penduduk lokal dengan pedagang dari luar. Banyak dari mereka yang akhirnya menetap di tepi sungai, membangun komunitas multikultural yang beragam. Pusat penyebaran budaya dan agama. Selain perdagangan, Sungai Barito juga menjadi jalur penyebaran agama, terutama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Jawa dan Sumatera. Di sepanjang sungai, para pedagang Muslim menyebarkan ajaran Islam secara damai kepada masyarakat setempat, terutama kepada suku Dayak dan Banjar. Lambat laun, budaya lokal mulai terpengaruh oleh nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh para pendatang ini. Dalam sebuah pertemuan di malam hari di tepi sungai, seorang ulama bernama Syekh Ismail dari Sumatera sedang berbicara dengan Datu Mangku, seorang tokoh adat dari suku Dayak, tentang ajaran Islam. Syekh Ismail. Datu Mangku, aku datang dengan ajaran yang damai dan membawa pesan tentang persaudaraan. Agama ini mengajarkan kasih sayang kepada sesama makhluk, sesuai dengan cara hidup masyarakat kalian yang menghormati alam. Datu Mangku tertarik. Syekh Ismail, ajaranmu terdengar bijak. Kami menghormati alam dan leluhur kami, dan kami tidak pernah menolak ajaran yang mengajarkan perdamaian dan penghormatan terhadap kehidupan. Syekh Ismail. Maka sungguh mulia, Datu Mangku. Kami percaya bahwa persatuan antara kita dapat membawa kemakmuran di sepanjang Sungai Barito ini, tempat segala bangsa bertemu dan berdagang. Dalam pertemuan ini, ajaran Islam diterima dengan cara yang damai, tanpa paksaan. Di kemudian hari, beberapa masyarakat adat mulai mengadopsi ajaran Islam, sehingga tercipta harmoni antara keyakinan lama dan yang baru. Jalur penting bagi ekspedisi dan kolonialisme.
Pada abad ke-17 hingga 19, ketika bangsa Belanda datang ke Kalimantan, mereka tertarik dengan potensi ekonomi yang ditawarkan Sungai Barito. Belanda mulai memasuki wilayah Kalimantan dan mencoba menguasai perdagangan di sepanjang sungai. Karena Sungai Barito menjadi penghubung utama ke daerah pedalaman yang kaya sumber daya alam, Belanda berusaha mendirikan pos-pos di sepanjang sungai. Suatu hari, Kapten Van der Veen, seorang pejabat VOC, bertemu dengan seorang pemimpin lokal Banjar bernama Pangeran Antasari. Pertemuan ini menandai awal dari perlawanan masyarakat lokal terhadap kehadiran Belanda di Kalimantan. Kapten Van der Veen: Pangeran Antasari, aku mewakili pemerintahan Belanda untuk mengatur perdagangan di Sungai Barito. Kami berharap kerajaan Anda bersedia bekerja sama dalam pengelolaan ini. Pangeran Antasari dengan tegas: Kapten, sungai ini adalah warisan leluhur kami. Masyarakat Banjar dan Dayak sudah hidup berdampingan dan berdagang di sini sejak dulu. Kami tidak akan menyerahkan tanah ini kepada bangsa lain. Kapten Van der Veen: Namun, kami bisa membawa kemakmuran dengan sistem perdagangan yang lebih teratur. Mengapa tidak memberi kesempatan pada kami untuk bekerja sama? Pangeran Antasari: Kami tidak membutuhkan penjajahan atas nama perdagangan. Sungai Barito adalah milik rakyat kami, bukan untuk dikuasai oleh bangsa lain. Pertemuan ini memicu perlawanan Pangeran Antasari terhadap Belanda, dan Sungai Barito menjadi medan penting dalam perjuangan rakyat Kalimantan untuk melawan kolonialisme. Pangeran Antasari dan pasukannya melancarkan perlawanan sengit di sepanjang sungai, mempertahankan wilayah mereka dari penjajahan Belanda. Sungai Barito menjadi saksi perjuangan rakyat Banjar dan Dayak yang bersatu melawan penjajah. Warisan Sungai Barito dalam sejarah Kalimantan Tengah. Hingga saat ini, Sungai Barito tetap menjadi nadi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Sejarahnya yang panjang sebagai jalur perdagangan, pusat budaya, dan arena perjuangan melawan kolonialisme menjadikannya ikon yang penuh makna. Bagi masyarakat Kalimantan, Sungai Barito adalah lebih dari sekadar sungai. Ia adalah bagian dari identitas mereka yang diwariskan oleh leluhur. Penutup: Sungai Barito memiliki peran besar dalam membentuk sejarah Kalimantan Tengah. Dari perannya sebagai jalur perdagangan, pusat interaksi budaya dan agama, hingga sebagai saksi perlawanan heroik melawan kolonialisme, Barito telah menjadi simbol kekuatan dan persatuan masyarakat Kalimantan. Sungai ini menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan Kalimantan Tengah, menjaga kenangan tentang kejayaan dan perjuangan yang membentuk identitas masyarakat di sepanjang alirannya.